Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput Nurhayati. Saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang saya tulis dari mata kuliah model pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Himbana SAG MPD yang bertema model pembelajaran di PAUD, yaitu model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan yang terakhir adalah model pembelajaran sentra. Yang melatar belakangi penulisan ini adalah pendidikan anak usia dini merupakan salah satu strategi pembangunan sumber daya manusia yang merupakan titik sentral dan paling mendasar sebagai peletakan fondasi kehidupan. Masa usia dini merupakan masa keemasan Golden Age dan sekaligus menjadi periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Manusia memiliki berbagai potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. Karena itu, banyak tipe-tipe belajar yang dilakukan manusia. Dalam hal ini, menyangkut proses pendidikan, model pembelajaran adalah hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Di Indonesia misalnya, model pembelajaran yang banyak digunakan di satuan PAUD ada 4 macam, yaitu yang pertama model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentra. Rumusan masalah pada makalah ini adalah: yang pertama, apa pengertian model pembelajaran? Yang kedua, apa makna model pembelajaran di pendidikan anak usia dini? Yang ketiga, bagaimanakah model pembelajaran kelompok? Yang keempat, bagaimanakah model pembelajaran sudut? Yang kelima, apa saja model pembelajaran area? Yang keenam adalah, ada berapakah model pembelajaran sentra? Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa pengertian dari model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman yang merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar sehingga guru dapat membantu siswa mendapatkan ide, informasi, keterampilan, dan mewujudkan ide menjadi ilmu pengetahuan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi secara langsung dengan tatap muka ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan media pembelajaran berbasis internet atau jarak jauh. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 1 Ayat 20 berbunyi, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Materi yang kedua adalah makna model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Makna model pembelajaran di PAUD itu meliputi juga prinsip dan metode pembelajaran. Menurut Permendikbud, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak dari sejak lahir sampai dia usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmaninya serta rohani agar anak memiliki kesiapan untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Mutiah dalam kuliah mengungkapkan juga bahwa anak usia dini itu adalah suatu kelompok yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Artinya di sini mereka memiliki pola pertumbuhan dan kecerdasan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, serta emosional, bahasa dan komunikasi. Nah, kemudian bisa kita simpulkan
dari pengertian-pengertian di atas bahwa metode pembelajaran untuk anak usia dini ialah cara yang dimanfaatkan oleh guru atau pendidik dalam menyajikan sebuah materi kepada siswa yang berumur di bawah 8 tahun untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan sebelumnya agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang selanjutnya. Pelaksanaan pembelajaran anak dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak agar anak berpartisipasi aktif serta memberikan keluasan untuk prakarya, kreativitasnya, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut. Nah, sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu model pembelajaran kelompok. Di sini, menurut Wendy Jolivet, belajar kooperatif atau cooperative learning adalah suatu pembelajaran bersama-sama di dalam kelompok kecil untuk saling mendukung dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar, kemampuan diri sendiri maupun kemampuan orang lain. Nah, di sini ada 3 pilihan dalam model pembelajaran kelompok. Yang pertama adalah model kelompok dengan karya individual. Dalam model ini, biasanya guru menyediakan kegiatan sejumlah kelompok anak. Misalnya, anak dibagi menjadi 3 kelompok, maka guru menyediakan kegiatan untuk 3 kelompok tersebut. Hasil karyanya diperoleh adalah hasil karya individual setiap anak yang ada di dalam kelas. Kemudian pilihan yang kedua adalah model kelompok dengan karya kelompok. Maksudnya kegiatan bermain kelompok dapat dikelompokkan pula menjadi kegiatan bermain yang dilakukan secara kelompok dengan hasil karya kelompok juga. Misalnya disediakan 3 meja masing-masing terdiri dari 1 kegiatan kelompok dalam 1 meja. Kegiatan main tersebut dilakukan bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah karya yang dihasilkan bersama-sama juga. Nah, model yang ketiga adalah model kelompok dengan karya proyek. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan dengan cara memberikan ide awal pada anak untuk bekerja sama, untuk saling bekerja sama antara siswa dengan siswa yang lainnya. Misalkan guru menyampaikan ide untuk membuat suatu proyek. Contohnya, kalau di kalangan PAUD ya, membuat proyek membuat jus buah. Nah, di sini anak-anak bisa saling mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Misalkan kelompok 1 mengupas buahnya, kelompok kedua mencuci buahnya, dan yang ketiga memblender buahnya. Nah, sehingga dari kelompok 1, 2, dan 3 ini menghasilkan suatu proyek yang dinamakan jus buah. Nah, ini adalah denah model pembelajaran kelompok. Ada zona berkumpul, terus ada meja 1, meja 2, dan meja 3 yang semuanya itu memiliki kegiatan masing-masing. Nah, terus juga di sini ada kegiatan pengaman. Biasanya kegiatan pengaman tersebut adalah ada berbagai Lego atau puzzle. Nah, materi yang keempat adalah model pembelajaran sudut. Model pembelajaran ini menyediakan sudut-sudut kegiatan yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan pada minat anak tentunya. Alat-alat dan media yang disediakan juga harus bervariatif, harus bervariasi mengingat minat anak yang beragam dan berbeda-beda. Alat dan medianya juga disesuaikan dengan tema yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut.
Nah, fokus dalam pembelajaran model sudut ada 5. Yang pertama adalah praktik kehidupan, yang kedua adalah kesadaran sensori, yang ketiga adalah seni bahasa, yang keempat adalah matematika dan geometri, dan yang kelima adalah budaya. Memasuki materi yang keempat adalah model pembelajaran area. Model pembelajaran area adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak dan menekankan pada pemenuhan kebutuhan. Pengalaman individual dengan cara memberikan pilihan-pilihan kegiatan dan pusat kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, model ini dikembangkan oleh HighScope di Amerika Serikat dan dikenalkan di Indonesia oleh Children Research International. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individual dan kelompok untuk pengembangan semua aspek perkembangan yang ada di diri anak. Area ini ditata secara menarik. Setiap area memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Semua anak dapat memilih area mana yang paling sesuai dengan minatnya. Untuk semua area difasilitasi oleh seorang guru. Guru mengawasi anak-anak yang bermain di semua area yang dibukanya. Nah, biasanya pada model pembelajaran area ini setiap sekolah membuka beberapa area sekaligus gitu. Misalkan di sini ada model pembelajaran area balok, area drama, seni, area keaksaraan, area pasir dan air, area gerak dan musik. Yang terakhir adalah model pembelajaran sentra. Dalam metode ini bermain dipandang sebagai kerja otak sehingga anak diberi kesempatan untuk memulai dan mengembangkan idenya hingga tuntas menyelesaikan hasil suatu karya. Start and finish. Dukungan guru memfasilitasi anak mengembangkan kecakapan berpikir aktif dan anak diberi keluasan untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan pengalaman tentang dunia sekelilingnya. Dalam sentra dilengkapi dengan 3 jenis kegiatan bermain, yaitu bermain sensori motorik, bermain peran, dan main pembangunan. Keragaman main atau disebut dengan juga desintas main memfasilitasi untuk dapat memilih mainan sesuai dengan minatnya. Kelompok anak berpindah-pindah bermain dari satu sentra ke sentra lainnya setiap hari. Tiap sentra dikelola oleh seorang guru. Proses pembelajaran sentra meliputi penataan lingkungan main, penyambutan anak, main pembukaan, transisi, kegiatan inti di masing-masing kelompok yang meliputi pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, pijakan setelah main, makan bekal bersama-sama, dan kegiatan penutup. Nah, macam-macam sentra itu sendiri ada 8 sentra. Yang pertama adalah sentra balok, yang kedua adalah sentra bermain peran kecil. Nah, selanjutnya adalah sentra bermain besar. Selanjutnya adalah sentra imtak. Selanjutnya adalah sentra seni, sentra persiapan, sentra bahan alam. Yang terakhir adalah sentra memasak. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah model pembelajaran adalah suatu pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk terlaksananya tujuan pembelajaran atau pendidikan dengan optimal yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, serta alat ajar. Adapun makna model pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah suatu cara yang dimanfaatkan guru atau pendidik dalam menyajikan suatu materi kepada peserta didik di bawah umur anak 8 tahun maksudnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pembelajaran anak dilakukan melalui bermain yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tahapan usia anak usia dini. Nah, beberapa model pembelajaran yang tersebar di Indonesia yang cocok diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini diantaranya adalah model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentra. Akan tetapi
sekarang ini di Indonesia sudah mengembangkan berbagai model pembelajaran baru, yaitu pembelajaran secara proyek. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.